Namaku Sari. Sari Andini. Namaku mungkin terdengar biasa, seperti nama gadis desa yang manis dan penurut. Tapi jangan salah sangka, aku bukan Sari yang akan membawakanmu teh hangat di sore hari. Aku adalah Sari yang akan menuangkan sambal terpedas ke dalam kopimu jika kau berani mengusikku. Hari ini adalah hari pertamaku di Sekolah Internasional Garuda, sebuah institusi pendidikan paling elit di Jakarta Selatan. Ini bukan sekadar sekolah. Ini adalah fashion show berjalan, tempat di mana anak-anak pejabat korup dan konglomerat tambang memamerkan kekayaan orang tua mereka. Gedungnya megah dengan pilar-pilar putih gaya kolonial, dikelilingi oleh taman tropis yang dirawat oleh puluhan tukang kebun, dan tempat parkirnya lebih mirip showroom mobil mewah daripada sekolah menengah. Tapi tujuanku datang ke sini bukan untuk mengagumi arsitektur atau mencari teman sosialita. Aku datang untuk satu alasan, Sita, kakak kembarku yang hilang. 3 bulan lalu Sita mendapatkan beasiswa penuh di sini. Dia adalah kebanggaan keluarga kami, gadis yang lembut, pintar, dan sopan. Namun, tiba-tiba dia lenyap. Polisi menutup kasusnya dengan alasan kabur dari rumah, tapi aku tahu itu bohong. Sita tidak akan pernah pergi tanpa membawa boneka beruang kesayangannya, dan jejak terakhirnya mengarah ke sekolah terkutuk ini. Jadi, untuk menarik perhatian ular-ular yang bersembunyi di sini, aku memutuskan untuk tidak mengetuk pintu. Aku memutuskan untuk mendobraknya. Lantai 3, gedung A Laboratorium Kimia. Suasana sekolah yang tenang di pagi hari seketika pecah, bung. Suara ledakan itu terdengar seperti ban truk tronton yang pecah, tapi 10 kali lebih keras. Getarannya membuat kaca-kaca jendela bergetar. Detik berikutnya, asap ungu tebal mengepul keluar dari jendela laboratorium, membumbung tinggi ke langit Jakarta yang polutif. Sistem sprinkler otomatis langsung bekerja. Air menyembur deras dari langit-langit di seluruh koridor gedung A, membasahi siapa saja yang ada di bawahnya. Aku berdiri santai di balkon lantai 3, menatap kekacauan di bawah. Di tanganku ada segelas cetime rasa roasted milk tea yang baru saja kucuri dari ruang guru. Aku menyedot bobanya dengan nikmat kenyal dan manis sambil melihat pemandangan yang sangat memuaskan. Di bawah sana, di lapangan rumput yang hijau, sekumpulan siswa-siswi elit berlarian seperti semut yang sarangnya disiram air panas. Seragam mereka yang dirancang desainer ternama kini basah kuyup. Make up para siswi luntur, mengubah wajah cantik mereka menjadi seperti badut horor. Teriakan histeris, umpatan kasar dan tangisan manja bersahut-sahutan. Siapa yang melakukan ini? Seorang pria parubaya dengan perut buncit yang kancing kemejanya seperti mau copot berlari terengah-engah ke arahku. Itu Pak Yudi, kepala sekolah. Di belakangnya ada tim keamanan sekolah yang memegang pentungan, seolah-olah mereka akan menangkap teroris. Sari, teriak Pak Yudi, wajahnya merah padam menahan amarah. Kamu gila? Ini hari pertamamu dan kau sudah meledakkan laboratorium? Aku mengangkat bahu, memasang wajah polos yang kubuat-buat. Maaf Pak, saya cuma mau bereksperimen. Saya pikir mencampur kalium permanganat dengan sedikit bumbu rahasia akan menghasilkan warna pelangi. Ternyata malah jadi kembang api. Kembang api gundulmu. Pak Yudi berteriak sampai air liurnya muncrat. Kau tahu berapa kerugiannya? Laboratorium itu baru direnovasi bulan lalu. Panggil orang tuamu sekarang. Detik ini juga kau dikeluarkan dari Garuda. Para siswa mulai berkumpul di bawah balkon, mendongak menatapku. Bisik-bisik mulai terdengar. Itu anak baru? Gila, nyalinya besar banget. Kampungan. Pasti anak beasiswa yang gak tahu aturan. Habislah dia. Dewi pasti ngamuk, tas limited editionnya basah tuh. Aku tersenyum miring. Diusir? Bagus. Semakin besar keributan, semakin cepat raja sekolah ini keluar dari sarangnya. Aku menunggu satu orang yang namanya tertulis di halaman terakhir buku harian Sita. Tiba-tiba kerumunan di bawah terdiam. Suara bising itu lenyap, digantikan oleh suara deru mesin mobil yang halus namun bertenaga. Sebuah Mercedes-Benz G-Wagon hitam pekat melaju pelan membelah kerumunan. Plat nomornya hanya 2 digit,
menunjukkan betapa berkuasanya pemilik mobil itu di republik ini. Mobil itu berhenti tepat di depan lobi. Pintu pengemudi terbuka. Seorang pemuda turun. Tingginya sekitar 185 cm. Dia mengenakan seragam sekolah, tapi kemejanya tidak dimasukkan. Dua kancing teratasnya terbuka, memperlihatkan sekilas dadanya yang bidang. Lengan kemejanya digulung sampai siku, menampilkan lengan yang berotot dengan urat-urat yang menonjol maskulin. Wajahnya sial, dia tampan. Rahangnya tegas seperti dipahat, hidungnya mancung, dan mata itu gelap, tajam, dan dingin seperti dasar samudra. Bagus Hartono, pewaris tunggal Hartono Group, pemilik yayasan sekolah ini dan penguasa tak bermahkota di Garuda. Suhu udara rasanya turun drastis. Pak Yudi yang tadi berteriak-teriak kini langsung membungkuk hormat, keringat dingin mengucur di pelipisnya. Dan Bagus, maafkan kekacauan ini. Anak baru yang tidak tahu diri ini merusak fasilitas sekolah. Saya akan segera mengurusnya. Saya akan pastikan dia ditendang dari Jakarta hari ini juga. Oceh Pak Yudi dengan nada menjilat. Bagus tidak menjawab. Dia bahkan tidak menoleh ke arah Pak Yudi. Tatapan tajamnya terkunci lurus ke atas. Ke arahku. Jantungku berdegup kencang. Bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Inilah dia, orang terakhir yang melihat Sita. Bagus melangkah mendekat. Langkahnya tenang tapi mengintimidasi. Dia menaiki tangga menuju balkon tempatku berdiri. Para siswa menahan napas. Dewi, putri kepala sekolah yang juga primadona sekolah, tersenyum sinis di sudut koridor. Mampus lo Sari, gumam Dewi cukup keras. Bagus paling benci orang yang bikin ribut di wilayahnya. Bagus kini berdiri tepat di hadapanku. Jarak kami hanya tinggal 1 langkah. Aroma tubuhnya campuran kayu cendana mahal dan sedikit bau tembakau menyeruak masuk ke hidungku, menutupi bau bahan kimia yang menyengat. Dia menatapku dari atas ke bawah. Aku balas menatapnya, mengangkat dagu menantang, tangan kananku masih memegang gelas boba. Pak Yudi menyusul di belakang, napasnya ngos-ngosan. Dan Bagus, biar satpam yang seret dia. Bagus mengangkat satu tangannya memberi isyarat diam. Pak Yudi langsung kicep. Tangan Bagus terulur ke wajahku. Refleks, tanganku mengepal siap melepaskan pukulan judo jika dia berani macam-macam. Tapi gerakannya melambat. Jari-jarinya yang panjang dan kasar menyentuh pipiku. Lembut, sangat lembut. Kontras dengan tatapan matanya yang dingin. Dia mengusap noda abu hitam bekas ledakan di pipiku. Sudah puas mainnya? Tanyanya. Suaranya rendah, serak, dan berbahaya. Aku tertegun sejenak. Skenario ini di luar dugaan. Harusnya dia marah. Harusnya dia menyuruh pengawalnya memukulku. Belum. Jawabku ketus. Menepis tangannya. Ledakannya kurang besar. Kurang estetik. Sudut bibir Bagus terangkat sedikit, membentuk senyum tipis yang nyaris tak terlihat. Senyum itu membuat para siswi di bawah sana menjerit tertahan. Dia menoleh ke arah Pak Yudi yang masih gemetar. Bapak dengar itu, Pak Yudi? Kata Bagus santai. Ya, Den? Dia bilang ledakannya kurang besar. Laboratorium itu terlalu sempit. Hancurkan sisa bangunannya. Bangun ulang laboratorium baru di area timur, buat ukurannya 2 kali lebih besar. Isi dengan bahan kimia paling reaktif dan mudah meledak. Hening. Satu sekolah hening. Rahang Pak Yudi jatuh. Dewi melotot sampai matanya mau keluar. Tapi Den Bagus, biayanya. Tagih ke rekening pribadi saya, potong Bagus dingin. Lalu dia kembali menatapku. Dia mengambil sapu tangan sutra dari saku celananya. Lalu membersihkan sisa noda di jarinya, jari yang tadi menyentuh pipiku seolah-olah debu di wajahku adalah emas. Dan satu lagi, lanjut Bagus, suaranya mengeras. Pecat satpam yang berjaga di gerbang depan. Kenapa Den? Tanya Pak Yudi bingung. Karena dia membiarkan gadis ini membawa boba ke dalam sekolah tanpa membawa kue pendampingnya. Itu tidak sopan. Lain kali, Prancis langgananku untuk dia. Aku melongo. Apa-apaan orang ini? Apa dia gila? Atau uangnya terlalu banyak sampai bingung cara menghabiskannya? Bagus melangkah maju lagi, mengikis jarak di antara kami.
Dia menunduk. Bibirnya kini sejajar dengan telingaku. Napasnya yang hangat menggelitik kulit leherku, membuat bulu kuduku meremang. "Selamat datang di neraka, Sari," bisiknya. Nada suaranya berubah, tidak lagi main-main. Ada peringatan, ada ancaman, tapi juga ada perlindungan. Mau bikin onar? Silakan, aku yang akan membereskan kekacauanmu. Tapi ingat satu hal. Dia berhenti sejenak, tangannya mencengkeram pinggiran balkon di samping pinggangku, mengurungku. "Di sekolah ini hanya kau yang boleh menindas orang lain, dan tidak ada satupun orang, termasuk Tuhan, yang boleh menindasmu, mengerti?" Setelah mengatakan kalimat absurd itu, Bagus menarik diri. Dia menatap mataku sekali lagi, tatapan yang penuh arti dan sulit dibaca, lalu berbalik dan berjalan pergi begitu saja, meninggalkan kerumunan yang masih membatu. "Sinting," gumamku pelan, menatap punggung tegapnya yang menjauh. Namun, drama belum berakhir. Saat aku hendak kembali ke kelas, jalanku dihadang. Dewi berdiri di sana, dikawal oleh dua dayang-dayangnya. Seragam ketatnya basah. Eyelinernya luntur membuat matanya terlihat hitam mengerikan. "Hei kampungan," bentak Dewi. "Lo pakai pelet apaan ke Bagus?" "Hah?" Dia maju, telunjuknya yang berkuku palsu panjang menuding-nuding wajahku. "Gue peringatin ya, Garuda punya aturan main. Jangan mentang-mentang Bagus lagi iseng sama mainan baru, lo bisa besar kepala. Lo itu cuma sampah yang..." Plak. Suara tamparan keras menggema di koridor yang sunyi. Kepala Dewi terlempar ke samping. Pipi mulusnya yang penuh bedak mahal kini mencetak 5 jari merah sempurna. Dia memegang pipinya. Matanya terbelalak kaget. Dua temannya memekik ketakutan. "Lolo nampar gue?" Suara Dewi bergetar. "Bapak gue kepala sekolah di sini." Aku mengibaskan tanganku yang terasa panas. "Sorry." Tangan gua licin kena uap kimia, kataku datar. "Dan soal aturan main. Asal lo tahu, sekarang gualah aturannya." Aku menabrak bahunya dengan keras saat melewatinya, berjalan menuju kelas IPA unggulan. Tapi meski langkahku terlihat tegap, tanganku gemetar. Bukan karena takut pada Dewi, tapi karena interaksi dengan Bagus tadi. Sikapnya terlalu aneh. Dia tahu aku akan datang. Dia seolah sudah menungguku. Sesampainya di meja paling belakang di kelas, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal, terenkripsi dengan kode aneh. Aku membukanya. Isinya singkat, tapi cukup membuat darahku membeku di tengah udara Jakarta yang panas. "Jangan percaya Bagus. Dia berbahaya. Dia adalah orang terakhir yang bersama kakakmu sebelum dia menghilang." Aku mendongak, menatap keluar jendela. Di kejauhan, aku melihat Bagus sedang menyalakan rokok di rooftop gedung seberang. Tatapannya lurus mengarah ke kelasku. Permainan baru saja dimulai, dan taruhannya adalah nyawaku. Kisah ini diterjemahkan oleh kanal Kisah Cinta Misteri. Mohon like dan subscribe kanal ini untuk mendukung kami. Terima kasih. Malam di asrama Putri Garuda sunyi senyap, seperti kuburan mewah. Jam dinding menunjukkan pukul 01.00 dini hari. Aku mengenakan hoodie hitam menutupi seragam tidurku. Dengan gerakan terlatih hasil dari tahun-tahunku menyelinap keluar rumah untuk latihan bela diri, aku melompat dari jendela lantai 2. Mendarat mulus di rumput tebal tanpa suara. Tujuanku adalah reruntuhan laboratorium kimia di gedung A, tempat aku membuat kekacauan tadi pagi. Pesan misterius itu menyuruhku mencari petunjuk di sana. Udara malam Jakarta yang lembab bercampur dengan bau bahan kimia hangus. Garis polisi berwarna kuning melingkari area ledakan. Aku menerobos masuk, menyalakan senter kecil. Di antara pecahan kaca dan puing beton, sesuatu berkilauan tertimpa cahaya senter. Itu sebuah jepit rambut. Bukan sembarang jepit rambut. Ini adalah jepit rambut bermotif batik Megamendung kesayangan Sita, hadiah ulang tahun dariku 2 tahun lalu. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Di jepit itu, ada bercak merah tua yang sudah mengering. "Darah, kakak," bisikku, tanganku gemetar saat memungut benda itu. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki.
Suara sepatu kulit mahal yang menghantam lantai marmer koridor, semakin lama semakin dekat. Aku mematikan senter, menahan napas dan bersembunyi di balik lemari besi yang hangus terbakar. Sesosok bayangan tinggi muncul di ambang pintu reruntuhan. Cahaya bulan menyinari wajahnya. Itu bagus. Kenapa dia ada di sini tengah malam begini? Apakah dia datang untuk menghilangkan barang bukti seperti yang dikatakan pesan itu? Bagus berhenti tepat di tengah ruangan. Tanpa menoleh, dia berkata dengan suara dingin. Kucing kecil, percuma bersembunyi. Aku bisa mencium aroma sampo stroberimu dari jarak 10 meter. Sialan, hidung anjing pelacak. Aku memutuskan untuk keluar, menggenggam pecahan kaca tajam di tangan kananku sebagai senjata. Aku menodongkannya ke leher Bagus. Kenapa kau ada di sini? Desisku. Jepit rambut kakakku ada darahnya. Apa kau yang membunuhnya? Bagus tidak bergerak. Dia membiarkan ujung kaca tajam itu menyentuh lehernya hingga sedikit tergores. Dia menatapku, matanya tidak menunjukkan rasa takut, melainkan kepedihan. Kalau aku bilang itu bukan darah tapi sirup frambozen, apa kau percaya? Tanyanya datar. Jangan bercanda. Aku menekan kaca itu lebih dalam. Darah segar menetes dari lehernya. Bagus menghela napas panjang. Turunkan senjatamu, Sari. Lihat ke lantai di bawah kakimu. Aku melirik ke bawah. Di balik reruntuhan lantai yang hancur karena ledakanku tadi pagi, terlihat sebuah celah. Ada cahaya remang-remang yang memancar dari bawah tanah. Ada basement rahasia di bawah laboratorium ini, jelas Bagus. Ledakanmu membuka jalan masuknya. Aku datang untuk memeriksa, tidak menyangka malah bertemu denganmu. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutku. Ayo turun, perintahku. Kau mau turun ke neraka bersamaku? Bagus tersenyum miring, lalu mengulurkan tangannya. Pegang tanganku. Jangan sampai tersesat. Kami menuruni tangga besi berkarat yang menuju jauh ke dalam perut bumi. Semakin ke bawah, udara semakin dingin dan berbau formalin menyengat. Ini bukan gudang. Ini adalah laboratorium yang jauh lebih canggih dan mengerikan daripada yang ada di atas. Tabung-tabung kaca raksasa berjejer, berisi cairan hijau yang menggelegak. Di dalamnya, astaga, ada organ tubuh manusia yang diawetkan. Jantung, paru-paru, otak. Tempat apa ini? Suaraku bergetar. Selamat datang di proyek wayang, sebuah suara bariton menggema dari pengeras suara. Lampu sorot tiba-tiba menyala, menyilaukan mata. Di ujung ruangan sebuah pintu otomatis terbuka. Seorang pria tua duduk di kursi roda listrik keluar, didorong oleh dua pengawal bertubuh kekar. Itu Pak Hartono, ayah Bagus, pemilik yayasan sekaligus konglomerat terkaya di Indonesia. Dan di sampingnya, berdiri seorang gadis. Mataku terbelalak. Gadis itu mengenakan gaun putih polos. Rambutnya hitam panjang, wajahnya sama persis denganku. Sita, jeritku. Aku hendak berlari memeluknya, tapi Bagus menahan lenganku kuat-kuat. Jangan mendekat, bentak Bagus. Sita menoleh. Dia menatapku, tapi tatapannya kosong. Tidak ada emosi, tidak ada kehangatan. Seperti boneka porselen yang cantik namun tak bernyawa. Di lehernya terdapat garis bekas jahitan halus yang melingkar. Dan ada cahaya biru kecil berkedip di belakang telinganya. Kakak, ini aku, Sari. Panggilku putus asa. Sita tidak menjawab. Dia hanya memiringkan kepalanya kaku. Lalu tersenyum senyuman yang mengerikan karena terlalu lebar dan tidak mencapai mata. Lihat, Bagus, kata Pak Hartono sambil terkekeh. Karya seni ayah sudah hampir sempurna. Subjek 099 sangat patuh, tidak seperti kembarannya yang liar ini. Ayah, suara Bagus bergetar menahan amarah, tangannya mengepal hingga buku-bukunya memutih. Hentikan kegilaan ini. Kau berjanji tidak akan melibatkan Sari. Sari? Pak Hartono menatapku dengan tatapan merendahkan seperti melihat tikus laboratorium. Ah, ya. Subjek 100. Cloning yang paling sukses. Duniaku runtuh. Cloning? Apa maksudmu?
Pak Hartono menekan tombol di kursi rodanya. Sebuah layar besar turun dari langit-langit, menampilkan rekaman video masa kecilku. Kalian pikir kalian anak kembar biasa? Pak Hartono tertawa gila. Salah. 20 tahun lalu, orang tua kalian menyerahkan bayi mereka padaku untuk eksperimen genetik demi melunasi hutang judi. Tapi salah satu bayi itu sakit-sakitan, jantungnya lemah. Dia menunjuk ke arah Sita yang berdiri mematung. Sita, subjek 099 adalah yang asli, tapi tubuhnya rusak. Jadi, aku menciptakanmu, Sari, subjek 100. Kau diciptakan hanya sebagai suku cadang. Jantung yang berdetak di dadamu itu, apa sebenarnya milik Sita? Aku mempersiapkanmu agar suatu hari nanti jantungmu bisa dipanen untuk menyelamatkan kakakmu. Aku mundur selangkah, kakiku lemas. Aku memegang dadaku, jantung ini palsu, atau aku yang palsu. Tapi, lanjut Pak Hartono, wajahnya berubah masam. Si bodoh Sita ini malah melakukan hal bodoh 10 tahun lalu. Dia memohon padaku. Dia merelakan jantungnya diganti dengan mesin mekanik rongsokan. Asalkan kau dibiarkan hidup normal di luar negeri dengan jantung asli itu. Aku menatap Sita dengan air mata berlinang. Jadi selama ini, kakak menderita sendirian? Dia menjadi robot, demi aku, dan sekarang, mata Pak Hartono berkilat jahat. Mesin di tubuh Sita sudah mulai rusak. Dia butuh jantung baru. Dan kebetulan sekali, donornya datang sendiri ke sini. Pak Hartono menjentikkan jarinya. Sita, tangkap dia. Ambil jantungnya. Sita atau makhluk yang menyerupai kakakku itu langsung bergerak. Cepat sekali. Dalam sekejap mata, dia sudah melompat melintasi ruangan. Dia mendarat di depan kami. Lantai beton retak di bawah kakinya. Dia mengangkat tangannya. Jari-jarinya berubah bentuk, kuku-kukunya memanjang menjadi pisau logam tajam setajam silet. Lari Sari, teriak Bagus. Bagus mendorongku ke belakang punggungnya, lalu mengeluarkan sebuah pistol dari balik jasnya. Dia mengarahkannya ke kepala Sita cinta pertamanya, sekaligus kakak dari gadis yang kini dicintainya. Maafkan aku, Sita, bisik Bagus, jarinya menekan pelatuk. Dor. Kisah ini diterjemahkan oleh kanal Kisah Cinta Misteri. Mohon like dan subscribe kanal ini untuk mendukung kami. Terima kasih. Suara tembakan itu menggema, memekakkan telinga di ruang bawah tanah yang sempit. Ting! Peluru tidak menembus kepala Sita. Sebaliknya peluru itu terpental setelah menghantam keningnya, menyisakan goresan logam yang berkilau di balik kulit sintetiknya. Sita tidak berdarah. Dia bahkan tidak berkedip. Perlahan, gadis itu menurunkan tangannya. Cahaya biru di belakang telinganya berkedip semakin cepat, berubah warna menjadi merah, lalu kembali biru stabil. Matanya yang tadi kosong kini berair. Dia menatap Bagus, lalu beralih padaku. Sari, suaranya terdengar seperti radio rusak, penuh statis namun syarat emosi. Lari, bawa Bagus pergi. Pak Hartono terbelalak di kursi rodanya. Mustahil. Protokol penghapus ingatan gagal? Bagaimana mungkin rongsokan ini melawan perintahku? Karena dia bukan rongsokan, teriakku. Dia kakakku. Sita tiba-tiba berbalik menghadap Pak Hartono. Dengan gerakan kaku namun mematikan, dia mencabut selang infus yang menancap di lengannya. Cairan hijau muncrat ke lantai. Aku, bukan, wayangmu, jerit Sita. Dia menerjang maju, meninju dinding kaca tebal yang memisahkan kami dari ruang kontrol Pak Hartono hingga retak 1000. Kurang ajar, Pak Hartono panik. Dia menekan tombol darurat berwarna merah besar di dashboard kursinya. Jika aku tidak bisa memilikinya, tidak ada yang boleh memilikinya. Aktifkan mode pemusnahan. Bangunkan semua prototipe gagal. Sirine meraung-raung. Lampu ruangan berubah menjadi merah darah. Di sekeliling kami, puluhan tabung kaca pecah bersamaan. Prang, prang, prang. Dari dalam tabung, puluhan sosok manusia atau setidaknya yang dulunya manusia berjatuhan ke lantai. Mereka adalah gadis-gadis yang wajahnya mirip denganku, tapi cacat.
Ada yang matanya 3, ada yang tangannya berupa tentakel mesin, ada yang mulutnya dijahit. Mereka adalah sari-sari yang gagal. Mereka bangkit serentak, mata mereka menyala hijau, menatap kami dengan lapar. Bunuh mereka semua. Perintah Pak Hartono. Pasukan zombie cyborg itu menyerbu. Sari di belakangku. Bagus menarikku melepaskan tembakan beruntun. Dor, 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 3 monster jatuh tapi puluhan lainnya terus maju. Aku tidak mau hanya berlindung. Aku melihat sebatang pipa besi yang lepas dari reruntuhan. Aku menyambarnya. Jangan remehkan sabuk hitam judoku, teriakku sambil mengayunkan pipa itu, menghantam kepala salah satu monster hingga hancur. Pertarungan itu brutal. Cairan hijau dan oli berceceran di mana-mana. Sita bertarung seperti banteng yang terluka. Dia mencabik-cabik musuh dengan tangan kosongnya yang terbuat dari titanium. Bagus menembak dengan akurasi mematikan, melindungi punggungku. Tapi jumlah mereka terlalu banyak. Kami terpojok ke dinding. Di atas balkon ruang kontrol, Pak Hartono tertawa puas. Menyerah saja, Bagus. Berlututlah di hadapan ayah, dan mungkin aku akan mengampuni nyawa pacar kecilmu itu. Bagus menatapku. Napasnya memburu, jas mahalnya sudah robek-robek dan berlumuran darah hitam. Wajahnya penuh keraguan. Dia mencintaiku. Aku tahu dia akan melakukan apa saja, bahkan jika harus menghancurkan harga dirinya. Dia mulai menekuk lututnya. Jangan, teriakku. Aku mencengkeram kerah kemejanya, menariknya berdiri. Jangan pernah berlutut pada iblis tua itu. Kita mati bersama. Kata-kataku seolah menjadi pemicu bagi Sita. Di tengah kerumunan monster, Sita melihat celah. Dia melihat satu-satunya senjata yang tersisa, sebuah pisau bedah yang tergeletak di meja operasi. Sita memungutnya. Dengan sisa tenaga terakhir dari baterainya yang bocor, dia melompat tinggi, melewati kerumunan monster, langsung menuju balkon ruang kontrol. Mati kau, Pak Tua. Sita melemparkan pisau bedah itu. Pisau itu melesat seperti kilat, menembus kaca ruang kontrol yang sudah retak, dan menancap tepat di leher Pak Hartono. Tawa Pak Hartono terhenti seketika. Matanya melotot. Dia memegang lehernya, darah segar menyembur keluar. Kursi rodanya kehilangan kendali, mundur menabrak panel listrik utama. BZZTTT. Percikan api menyambar kemana-mana. Sistem penyeimbang gedung meledak. Peringatan, gedung akan runtuh dalam 60 detik, suara sistem komputer terdengar datar namun mengerikan. Tanah berguncang hebat. Monster-monster itu tiba-tiba berhenti bergerak dan jatuh seperti boneka yang tali-talinya diputus. Ayo pergi. Bagus menarik tanganku. Kami berlari ke arah Sita yang sudah tergeletak di lantai. Tubuhnya berasap. Bagus memanggul Sita di bahunya. Kami berlari menuju lift kargo. Satu-satunya jalan keluar. Puing-puing beton mulai berjatuhan. Kami masuk ke dalam lift tepat saat atap laboratorium runtuh total, mengubur kerajaan bisnis gila Pak Hartono selamanya. Lift meluncur naik. Di dalam lift, Bagus meletakkan Sita di lantai. Dada Sita, dada yang terbuat dari logam itu naik turun dengan lemah. Cahaya di matanya meredup. Sita. Aku berlutut di sampingnya, air mataku tumpah. Kakak, bertahanlah, kita sudah bebas. Sita tersenyum lemah. Dia mengangkat tangannya yang dingin, menyentuh pipiku. Jaga, jantung, itu, bisiknya. Itu, hadiahku, untukmu. Lalu, cahaya di matanya padam. Tangannya terkulai jatuh. Tidak. Kakak. Aku menjerit histeris mengguncang tubuhnya. Bangun. Jangan tinggalkan aku lagi. Sita. Aku menangis sejadi-jadinya. Memeluk tubuh kakakku yang kaku. Rasanya sakit sekali. Lebih sakit daripada saat aku tahu aku hanyalah cloning. Berisik, tiba-tiba Bagus berkata datar. Aku mendongak, menatapnya dengan marah. Kau tidak punya hati? Kakakku baru saja meninggal. Bagus tidak menjawab. Dia malah merogoh saku celananya mengeluarkan sebuah kabel. Charger? Dia membalik tubuh Sita, membuka sebuah panel kecil di tengkuk lehernya, dan mencolokkan kabel itu ke sana, lalu menghubungkannya ke sebuah power bank berukuran besar yang dia bawa. Meninggal apanya?
kata Bagus santai sambil mengecek jam tangannya. Dia cuma low battery, mode hibernasi otomatis aktif kalau daya di bawah 1%. Aku melongo, ingusku meler, air mataku masih mengalir, tapi aku membatu karena syok. Hah? Kau pikir teknologi Hartono Group itu barang rongsokan? Bagus mencibir, lalu menyeka air mataku dengan ibu jarinya. Nanti sampai di rumah sakit, aku ganti baterainya dengan reaktor nuklir mini. Dijamin tahan 50 tahun tanpa ngecas. Aku menatapnya tak percaya, lalu tertawa. Tertawa sambil menangis. Aku memukul dada bidangnya keras-keras. Dasar orang kaya gila, kau bikin aku jantungan. Bagus tertawa, menarikku ke dalam pelukannya. Pintu lift terbuka, cahaya matahari pagi Jakarta menyambut kami. Di belakang kami, gedung perpustakaan sekolah runtuh menjadi debu, mengubur masa lalu yang kelam. Tapi kami selamat. Kami bertiga. Video kali ini telah selesai. Tekan like jika menurut Anda ini bermanfaat dan subscribe untuk melihat lebih banyak video baru. Sampai jumpa!